Assalamualaikum teman-teman. Saya akan mencoba menjelaskan tentang keanekaragaman algae dan peranannya. Saya Latifah Fauzia dari kelas 6A pada mata kuliah Konsep Dasar Biologi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP UHAMKA. Algae atau ganggang adalah protista yang bersifat fotoautotrof yang dapat membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Karena alga memiliki kloroplas dengan mengandung klorofil atau plastida yang berisi pigmen fotosintesis lainnya. Ganggang atau alga sangat mudah ditemukan di air tawar maupun air laut. Ada yang hidup menempel di suatu tempat atau melayang-layang di air. Selain bersifat autotrof, alga ini juga bersifat eukaryotik. Habitat hidupnya di air tawar, laut, dan tempat-tempat yang lembab juga. Tubuh ganggang terdapat zat warna atau pigmen, yaitu ada pigmen vicocyanin yang menghasilkan warna biru, vicosantin warna coklat, klorofil warna hijau, phycoerythrin warna merah atau karotin warna keemasan, dan juga xanthofil warna kuning. Alga atau ganggang terbagi menjadi beberapa kelas. Di antaranya ada Pyrophyta atau ganggang api, ganggang kuning hijau atau Xanthophyta, Chlorophyta atau ganggang hijau, Phaeophyta atau ganggang coklat, Rhodophyta atau ganggang merah. Pigmen-pigmen yang terdapat pada masing-masing ganggang adalah ganggang api, mengandung pigmen klorofil A, C2, dan piridinin, sementara yang lain memiliki klorofil A, C2, C1, dan fukosantin yang dapat berfotosintesis. Selanjutnya ada ganggang hijau kuning. Alga ini memiliki klorofil atau pigmen hijau dan xanthofil atau pigmen kuning yang menghasilkan ganggang hijau kuning. Selanjutnya ada ganggang hijau memiliki pigmen xanthofil, klorofil A, dan klorofil B. Ganggang coklat memiliki pigmen fukosantin, klorofil A, dan klorofil C. Ganggang merah memiliki vicocyanin, phycoerythrin, klorofil A, dan klorofil B. Perbedaan macam-macam alga. Contoh dari alga coklat atau Phaeophyta adalah tumbuhan Turbinaria fucosargassum. Contoh pada alga merah yaitu Gracilaria gelidium euchaema. Contoh dari alga hijau yaitu Chlorella ulvaspirogyra. Contoh dari alga api yaitu Glenodinium gymnodinium schistodinium. Pigmen dari alga-alga tersebut yang tadi sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Habitat dari alga coklat atau Phaeophyta yaitu di pantai, air laut, air tawar. Habitat untuk alga merah atau Rhodophyta yaitu di air laut, air tawar, dan tanah. Habitat dari alga hijau atau Chlorophyta yaitu 90% di air tawar, 10% di air laut, tanah-tanah yang basah, dan tempat kering. Habitat untuk alga api atau Pyrophyta yaitu di laut atau air tawar. Bentuk talusnya untuk alga coklat yaitu benang atau seperti tumbuhan tingkat tinggi, tegak, bercabang, atau filamen tidak bercabang. Bentuk dari alga merah yaitu benang atau seperti tumbuhan tingkat tinggi, helaian atau berbentuk seperti pohon. Bentuk dari alga hijau yaitu benang, lembaran, bola, atau bulat. Bentuk dari alga api atau Pyrophyta yaitu tumbuh primitif yang umumnya berbentuk ovoid tapi asimetris. Untuk reproduksinya itu zoospora, berflagela 2 dan fragmentasi. Terus untuk alga selanjutnya itu spora haploid, zoospora, dan pembelahan sel yang bergerak. Itu untuk reproduksi aseksualnya. Kalau untuk reproduksi seksualnya yaitu dengan isogami atau oogami, persatuan sel spermatium dan carpogonium, konjungsi, dan juga isogamet dari individu lain. Untuk dinding selnya berupa selusad asam alginat, manan dan silan, selulosa, dan selulosa juga.
Cara hidupnya itu autotrof atau membuat makanan sendiri. Selanjutnya juga bisa dengan heterotrof, bisa dengan epifit atau fitoplankton, juga bisa dengan heterotrof juga dan autotrof. Peranannya, fitoplankton dalam ekosistem air, asam alginat untuk industri makanan, farmasi, dan pupuk. Nah, untuk selanjutnya dapat juga bisa dijadikan bahan agar-agar dan sup. Bisa juga untuk mempengaruhi ekosistem air dan bahan makanan. Dan penyusun komunitas plankton laut di perairan tawar, emisi cahaya yang menyebabkan laut tampak bercahaya pada malam hari. Nah, berdasarkan morfologinya, alga itu ada alga uniseluler, yaitu berupa sel tunggal yang dapat bergerak motil atau sebagian tidak dapat bergerak. Bersel tunggal motil Chlamydomonas, bersel tunggal non-motil Chlorella synecoccus. Ada beberapa jenis algae yang sel-selnya membentuk koloni, misalkan pada Volvox. Juga ada alga multiseluler atau makroskopik, yaitu mempunyai ukuran yang besar. Tubuhnya tersusun dari banyak sel. Struktur tubuhnya berupa talus. Di dalam selnya terdapat pigmen penyerap cahaya yang berupa kloroplas, bersifat autotrof yang dapat menghasilkan zat organik dan oksigen melalui proses fotosintesis dan dapat berkembang biak secara seksual dan aseksual. Peranan gangga atau alga yaitu dapat sebagai pakan ikan dan hewan air lainnya. Ganggang atau alga coklat juga mengandung yodium dengan mengandung NaPnCa yang dimanfaatkan sebagai suplemen untuk hewan ternak. Ganggang alga merah juga dapat dimanfaatkan untuk makanan, suplemen kesehatan, sumber makanan, pembuatan agar-agar, dan penghasil kerajinan. Dinding sediantom mengandung zat kresik pada ganggang keemasan yang berguna untuk industri, misalnya bahan penggosok, penyaring, bahasa, isolasi, dan industri kaca. Juga dapat mengandung asam alginat sebagai pengental produk makanan, industri, dan alat-alat kecantikan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.